Halo guys, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bareng gue Randi Subekti. Nah, kali ini gue mau ajak kalian berpetualang keliling ke 3 negara, tepatnya ke Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Kali ini gue berpetualang naik pesawat maskapai dari Transnusa yang keberangkatannya dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta menuju Bandara Changi di Singapura. Walaupun penerbangan dari maskapai ini sempat delay kurang lebih selama 2,5 jam, akhirnya gue sampai juga di Bandara Changi di Singapura. Begitu gue tiba di Bandara Changi ini, gue langsung naik Skytrain atau kereta bandara Terminal 1 yang menuju atau menghubungkan ke Jewel Changi Airport. Kita tidak akan mengantri begitu lama atau berdesak-desakan dengan penumpang yang lainnya, karena Skytrain ini ada banyak loh. Nah, datangnya juga beberapa menit sekali ya, jadi kita tidak perlu khawatir kalau sampai ketinggalan naik Skytrain ini. Ya, kurang lebih selama 5 menitan lah Skytrain ini akhirnya tiba di Jewel Changi Airport. Nah, di Jewel Changi Airport kita bisa melihat air mancur buatan yang sangat indah dan mewah, di mana di situ banyak tumbuh-tumbuhan dan juga tanaman hijau yang sengaja ditanam dan tumbuh subur tentunya. Nah, Bandara Changi International Airport ini merupakan bandara terindah di dunia loh guys. Bahkan bandara di Amerika saja kalah dengan bandara di Singapura yang satu ini loh. Pokoknya hampir semua penumpang pesawat yang lainnya, bahkan juga gue, wajib untuk singgah di sini ya, karena di sini spot fotonya bagus-bagus. Kita akan melihat berbagai orang dari mancanegara berfoto di sini ya guys. Setelah gue puas untuk berfoto di Jewel Changi Airport, gue langsung memutuskan untuk keluar dari Bandara Changi untuk menuju ke destinasi selanjutnya. Nah, akhirnya gue sampai juga di kawasan Melion Park di seberang Marina Bay Sands. Nah, ini merupakan salah satu list wajib gue yang harus dikunjungi saat berada di Singapura loh. Pokoknya di sini vape-nya itu udah kayak ya luar negeri banget lah, beda sama negara Asia khususnya di Indonesia. Kalian benar-benar akan disuguhkan oleh pemandangan yang bagus banget, dan juga banyak turis dari mancanegara yang berlalu lalang untuk mengambil foto di kawasan Melion Park ini loh guys. Nah, di belakang gue ini bisa kalian lihat sendiri, itu adalah landmark nasional dari negara Singapura, apalagi kalau bukan patung Melion. Nah, itu adalah patung yang atas atau kepalanya berbentuk singa dan bawahnya berbentuk ikan. Nah, buat kalian yang gak suka panas-panasan kayak gue ini, kalian bakal keringetnya bercucuran kayak gini guys. Wah, basah banget lah pokoknya. Karena di sini bener-bener terik, kalian bisa lihat tuh. Di langit awannya dikit banget, bahkan di atas gue ini gak ada awan sama sekali. Jadinya sinar matahari langsung menembus kulit dan juga menembus baju tentunya ya guys. Nah, buat kalian yang gak suka panas-panasan, gue saranin kalian harus pakai tabir surya dulu ya guys. Atau kalau perlu kalian bisa bawa payung sendiri ya. Nah, saat gue hunting di sekitar Melion Park ini, gue nemu spot foto yang bagus banget nih guys. Dimana di situ ada bunga yang bermekaran. Nah, itu bunga apa? Gue lupa, kayak bunga bougainville, tapi nggak tahu ya persisnya itu bunga apa. Pokoknya bagus banget.
Setelah gue puas foto-foto di kawasan Melion Park, akhirnya gue menyempatkan diri untuk singgah di Gardens by the Bay, Singapura. Nah, ini merupakan kebun raksasa di mana banyak banget tumbuhan dan juga arsitektur yang bagus banget loh tuh. Lihat, pohon-pohonnya bercabang seperti pohon di film-film alien ya. Bagus banget lah pokoknya. Nah, kawasan ini cocok buat kalian yang pengen jalan-jalan sore sambil menghirup udara yang segar ya. Nah, kalau kalian nggak pengen panas-panasan, bisa banget loh jalan-jalan di sini karena banyak pohon-pohon yang rindang yang bikin kalian tidak panasan ya guys. Nah, setelah ke Garden by the Bay, akhirnya gue singgah di Chinatown, kemudian dilanjutkan lagi ke Universal Studios yang berada di Pulau Sentosa atau Sentosa Island, Singapura. Nah, berhubung gue sampai di depan Universal Studios jam maghriban gitu, ya udah tutup. Akhirnya gue memutuskan untuk foto-foto di depan Universal Studios saja ya. Nah, di belakang gue itu ada ikonnya Universal Studios, apalagi kalau bukan globe dengan tulisan Universal Studios. Ya, walaupun cuma foto di situ saja, tapi banyak banget loh guys yang foto di situ. Ya, bagus sih menurut gue. Nah, setelah itu gue lanjut naik bus pariwisata rute Singapura ke Malaysia, tepatnya ke Johor Bahru. Nah, dari wilayah negara bagian Johor, akhirnya gue sampai juga di wilayah negara bagian Melaka, Malaysia. Nah, gue langsung saja ekspor di kawasan ini, tepatnya di Melaka World Heritage City. Nah, di belakang gue itu ada Christchurch Melaka atau Gerejanya Malaka. Nah, ini bangunan yang udah lama berdiri, tepatnya pada tahun 1700-an loh guys. Wah, lama banget ya. Warna yang dominan di wilayah ini bisa kalian lihat sendiri ya, agak kemerah-merahan gitu. Merah marun atau keoren-orenan gitu sih guys. Tapi menurut gue ini ya kemerah-merahan gitulah warnanya. Nah, karena ini sudah masuk ke dalam salah satu warisan UNESCO, bangunan-bangunan yang ada di sini tidak bisa dirubah sama sekali loh guys. Harus tetap murni dari zaman dahulu sampai sekarang. Dari negara bagian Melaka, akhirnya gue lanjut ke wilayah Persekutuan Putrajaya. Nah, di belakang gue ini ada Masjid Putra atau masjid ikoniknya dari wilayah Putrajaya ini loh guys. Nah, berhubung ini udah waktunya sholat zuhur dan juga sebentar lagi sholat asar, akhirnya gue memutuskan untuk singgah dan alhamdulillah gue bisa menunaikan sholat zuhur dan asar di masjid ini ya guys. Nah, tidak jauh dari Masjid Putra, gue sekarang berada di Dataran Putra, di mana di belakang gue itu ada banyak sekali bendera dari negara bagian dan juga wilayah persekutuan dari negara kerajaan Malaysia ini loh guys. Nah, jadi wilayah Putrajaya ini menjadi pusat administrasi dari negara Malaysia. Sementara Kuala Lumpur menjadi ibu kota dari negara Malaysia. Nah, petualangan gue berlanjut dari wilayah Persekutuan Putrajaya, akhirnya gue tiba juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Nah, di belakang gue ini ada ikon atau landmark nasionalnya dari negara Malaysia. Apalagi kalau bukan Petronas Twin Tower atau Menara Kembar Petronas. Nah, di sini gue puas-puasin untuk mengambil foto dan juga berkelana di sekitar bawah Menara Petronas ini. Nah, kawasan Menara Petronas ini disebut sebagai KLCC atau Kuala Lumpur City Center. Di sini kalian juga bisa menghirup udara yang segar karena ada taman atau area ruang terbuka di wilayah ini dengan banyak tumbuhan hijau. Nah, sementara kalau kalian pengen nge-mall juga bisa karena ada mall yang ada di dekat sini ya.
Nggak cuma gue yang suka foto-foto di sini, begitu juga turis atau para pejalan kaki yang melewati area ini, atau karena memang mereka sengaja lewat atau sengaja untuk kesini. Pokoknya mereka banyak banget yang berfoto di wilayah ini atau sekedar berjalan-jalan saja ya guys. Kalau kalian ke Kuala Lumpur, kalian wajib banget untuk datang ke Menara Kembar Petronas karena ini juga merupakan salah satu list wajib yang harus gue kunjungi saat gue berada di negara Malaysia. Selain Menara Kembar Petronas, kalian juga akan melihat banyak sekali gedung-gedung pencakar langit lainnya. Seperti ada gedung atau Menara Merdeka yang berada tidak jauh dari wilayah Menara Kembar Petronas ini. Nah, petualangan gue berlanjut dari wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Kini gue berada di negara bagian Pahang. Tepatnya gue singgah di Genting Highland. Nah, ini gue lagi antri untuk masuk ke kabel car atau kereta kabel atau kereta gantung yang terkenal di Malaysia. Nah, kereta kabel atau gantung ini merupakan kereta terpanjang di Asia Tenggara loh guys. Nah, ini gue mau masuk rasanya ya campur aduk lah antara senang dan juga deg-degan ya guys. Nah, pokoknya kabel car ini tidak bisa lama-lama berhenti. Pokoknya semenit 2 menit kereta gantung ini akan berjalan lagi. Nah, begitu gue masuk ini keretanya langsung bergerak ya. Nah, ini refleks aja gue sampai goyang-goyang badannya ini. Alhamdulillah di sini gue bukan orang Indonesia yang sendirian ya. Ini ada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga kakak-kakak yang orang Indonesia juga. Nah, ini kita barengan masuknya biar nggak bingung dan bisa saling bertanya-tanya ya guys. Kita pun akhirnya ngobrol sebagai sesama orang Indonesia yang sedang berlibur di Malaysia. Nah, gue bertanya nih kepada mereka, ternyata mereka juga baru pertama kali naik kabel car di Genting Highland ini. Nah, pokoknya ini pemandangannya bagus banget karena ini berada di atas bukit. Ini titik tertingginya lah. Sekitar 2000 mdpl lah kalau nggak salah. Nah, ini cuacanya lagi berkabut ya, terasa dingin dan juga sejuk tapi agak creepy, agak seram-seram gimana gitu ya, karena ini tidak kelihatan sama sekali bawahnya. Kalau tadi pas awal masuk nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak kabutnya gitu ya. Nah, gue langsung melanjutkan perjalanan menggunakan kabel car yang berbeda karena tadi kabel car yang pertama kita atau gue ini turun di stasiun yang kedua. Nah, ini kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke stasiun yang terakhir, yang paling atas lah, pokoknya paling ujung lah gitulah. Nah, di sini gue sangat menikmati, sangat bersyukur, ya bahagialah karena akhirnya gue kesampaian juga untuk mencoba kabel car ini. Pokoknya bagus lah, kayak gimana gitu rasanya. Nah, jadi di Genting Highland ini kalian bisa mencari atau membeli barang-barang produk-produk yang ada di sini karena di sini merupakan pusat perbelanjaan dan juga ada kasino. Nah, kalau biasanya kalian ingin masuk ke kasino, kalian harus bukan warga negara Malaysia ya, karena warga negara Malaysia sendiri ternyata itu dilarang untuk pergi ke kasinonya ya guys. Nah, kalau warga Indonesia ternyata boleh lo masuk, tapi gue ogah sih ngapain masuk ke sana. Nah, di sini selain gue menikmatin kabel car, gue benar-benar menikmati perjalanan, jalan-jalan melihat pusat perbelanjaan yang ada di sini. Nah, setelah gue puas berkeliling dan melihat-lihat produk-produk yang ada di sini, yang dijual di sini, akhirnya gue memutuskan untuk balik ya guys. Nah, ini kondisinya di kabel car pas gue balik juga masih berkabut ya. Nah, begitu kita mau sampai ke stasiun awal
pas pertama kali gue masuk, kabutnya sudah mulai berkurang, tidak sepekat yang tadi pas awal-awal gitu ya. Nah, setelah turun dari cable car ini, gue melanjutkan petualangan ke negara bagian Selangor. Nah, dimana di sini terdapat kuil atau gua yang terkenal, yaitu ada Batu Cave. Nah, kuil atau gua ini berada di Pegunungan Kapur yang ada di Selangor. Nah, gua ini adalah salah satu kuil Hindu yang berada di luar negara India, tepatnya berada di sini di Malaysia, yang paling populer. Nah, di sini untuk menghormati atau mendedikasikan terhadap Dewa Murugan. Nah, di sini juga menjadi titik fokus festival Hindu Thaipusam yang ada di Malaysia. Nah, menurut gue tempatnya ini bagus, apalagi banyak burung-burung yang berterbangan, menjadi ciri khas atau keunikan tersendiri yang ada di wilayah ini. Nah, ini merupakan salah satu list wajib yang harus gue kunjungi saat berada di Malaysia. Kalian bisa berlari-larian untuk mengejar burung-burung yang berterbangan ini ya. Mereka terlihat jinak sih sebenarnya, apalagi kalau kalian bawa makanan. Tapi wilayah ini juga sangat panas ya guys, apalagi kalau kalian yang gak betah panas, mendingan kalian bawa payung ya. Perjalanan berlanjut dari negara bagian Selangor menuju negara bagian Perak, tepatnya berada di wilayah Taiping. Ini berada di pusat kuliner lah, salah satu pusat kuliner di sini. Akhirnya gue makan malam. Nah, di sini gue mencoba makanan khas atau makanan yang populer di sini, yaitu ada patin tempoyak. Nah, patin tempoyak ini dari namanya aja patin ya, pasti terbuat dari ikan patin. Nah, yang menjadi ciri khas dari makanan ini, kaldu kuningnya ini terbuat dari durian. Pokoknya rasanya bener-bener durian banget loh guys. Buat kalian yang gak suka durian, pasti kerasa aneh gitu. Nah, berhubung gue suka durian, ini seru sih, unik rasanya, enak banget lah pokoknya. Ini gue makan aja sampai nasinya habis. Nah, ini makanya gue jambal ya guys. Wih, nih enak banget nih guys. Yummy, enak-enak. Pokoknya kalian wajib banget untuk nyobain patin tempoyak saat kalian berada di wilayah Perak, khususnya berada di Taiping, karena di sini banyak banget makanan seperti ini ya guys. Nah, setelah makan malam, gue kemudian beristirahat di salah satu hotel di Perak. Kemudian lanjut kulineran tengah malam. Nah, di sini gue singgah di salah satu cafe yang namanya Port Otai Cafe yang berada di wilayah Perak. Nah, di sini gue nyobain ini yang gue makan, yaitu ada es krim jagung. Harganya sekitar 5,5 atau 5,50 ringgit Malaysia. Rasanya enak banget sih guys. Mantep, ini enak banget pokoknya. Gak hanya cuma minuman, di sini gue juga mesen sate ayam ramli di sampingnya Port Otai Cafe. Nah, di sini harga satenya itu 6 ringgit Malaysia. Gue juga nyobain teh tariknya Malaysia seharga 2,50 ringgit Malaysia ya. Gue akhirnya melanjutkan perjalanan lagi naik bus pariwisata dari negara bagian Kedah Malaysia menuju provinsi Songkhla, Thailand. Akhirnya gue tiba juga di wilayah Sadao, Songkhla, Thailand. Nah, ini gue sedang berada di Danok White Snake Temple atau Wat Rong Kun. Setelah puas untuk berfoto di kuil putih itu, gue melanjutkan perjalanan ke wilayah Hat Yai, Songkhla. Nah, di sini gue berada di Klong Hai Floating Market atau pasar terapung Klong Hai. Ini merupakan pasar terapung terbesar di wilayah Thailand Selatan.
Nah, setelah gue muter-muter di pasar ini untuk berburu kuliner, gue akhirnya nemu makanan yang pengen gue cobain. Nah, ini adalah gorengan jamur mix bayam yang harganya itu 40 baht. Nah, di pasar ini kalian bisa menemukan banyak banget kulineran dan juga produk-produk dari Thailand. Ada baju, ada tas, ada gantungan kunci, dan souvenir lainnya. Nah, di sini juga banyak banget bendera dari negara anggota ASEAN yang berkibar. Nah, karena pengunjung di sini tidak hanya dari negara Thailand ya. Malam pun tiba, gue sudah berada di penginapan. Nah, kali ini gue mau menuju ke ASEAN Naik Basar buat cari kuliner tentunya. Nah, kali ini gue mau naik kendaraan unik atau kendaraan khasnya dari Thailand. Nah, transportasi ini namanya tuk-tuk. Sekali jalan 20 baht. Bolak-balik jadinya 40 baht saja. Nah, di sini gue tidak sendirian ya, gue bareng rombongan ibu-ibu dan juga kakak-kakak dari Indonesia nih guys. Sama-sama mau ke ASEAN Naik Basar cari makanan. Nah, menurut gue yang jadi keunikan dari transportasi tuk-tuk ini yaitu kalian bisa melihat di sini ada banyak tips dan pengeras suara. Nah, kalian juga bisa request lagu untuk diputar ya. Kira-kira sekitar 10 menitan tuk-tuk yang gue tumpangi ini dari penginapan menuju ASEAN Naik Basar akhirnya sampai. Nah, di sini langsung saja banyak sekali kulineran yang disuguhkan. Ada ayam, ada seafood-seafoodan, dan juga ada produk-produk lainnya seperti baju, tas, souvenir yang dijual di sini. Nah, ini gue mau nyobain beli udang goreng dan juga cumi dari penjual ukti-ukti yang satu ini ya guys. Nah, buat kalian yang muslim gak usah khawatir untuk membeli makanan di sini karena di sini merupakan salah satu pusat kuliner yang halal ya guys. Nah, apalagi kebanyakan orang-orang yang beli di sini merupakan orang Thailand Islam dan juga orang Malaysia yang notabene muslim juga. Yang sengaja cari makan di sini, nongkrong di sini banyak pokoknya. Setelah lama berburu kuliner, akhirnya gue coba beli udang goreng. Nah, di sini isinya 4, ini yang udang besar, harganya 140 baht. Kemudian ada makanan olahan cumi yang namanya yum plamuk. Nah, harganya itu 60 baht. Nah, juga gue nyobain rujaknya Thailand yaitu som tam, harganya 50 baht, dan juga ada minumannya. Di sini gue nyobain cincau. Nah, tekstur cincaunya itu lebih keras tapi enak sih, menurut gue ini enak banget sih. Nah, harganya itu 50 baht. Nah, kalau kentang gorengnya itu ya seperti kentang pada umumnya, rasanya ya asin-asin hambar gitu sih. Harganya gue lupa berapa di sini. Nah, saking banyaknya menu makanan di sini, gue sampai bingung guys. Gue mau makan apa aja nih. Nah, akhirnya kebeli nih makanan-makanan yang tadi gue sebutin. Ini pertama gue mau nyobain yum plamuk. Nah, ini terbuat dari cumi yang dipotong-potong. Nah, cuminya ini digorengnya itu kayak setengah matang sih menurut gue, nggak begitu matang banget, nggak begitu keras. Nah, di sini dicampur sama sambalnya itu sambal mentah ya guys, bukan sambal yang digoreng, dan rasanya pedes, asin, gurih, enak sih guys. Nah, yang kedua gue mau mukbang udang goreng ini ya guys. Pertama-tama siapkan udang goreng yang udah matang, bisa dibeli atau masak sendiri ya. Nah, kemudian kita ambil 1 ekor atau 1 biji ini, kita pisahkan kepala dengan badannya. Wah, kepalanya gede banget ya, tapi sayang tidak bisa dimakan. Nah, kemudian kita makan badannya. Yummy. Waduh, teksturnya ini lembut banget dan enak banget. Kalian wajib coba ya guys. Nah, keesokan harinya gue masih di HT Songla. Nah, kali ini gue singgah di Champwak Elephant Camp. Nah, di sini kalian bisa lihat gajah Thailand ya guys.
Nah, di sini ada gajah putih dan juga ada gajah seperti gajah Sumatera yang warnanya itu keabu-abuan dan juga kehitaman gitu ya, guys. Nah, buat kalian yang mau ngasih makan gajah di sini juga bisa dan mau naik gajahnya juga bisa. Nah, kalau kalian mau naik gajahnya di sini tentu boleh banget, tapi ya nambah bayarannya sih, hehehe. Nah, kalau kalian pengen naik gajah, kalian boleh 1 atau 2 orang ya guys. Nanti kalian akan dipandu sama pemandu gajah ini untuk berkeliling area hutan ya. Nah, setelah gue puas foto-foto dan melihat-lihat gajah, akhirnya gue melanjutkan untuk berkunjung ke Pulau Koyo. Nah, Pulau Koyo ini kayak Pulau Samosir, jadi berada di tengah danau gitu ya. Nah, kalau Pulau Koyo ini berada di tengah danau yang letaknya di dataran Thailand Selatan. Nah, di sini gue mau datang ke kuil Buddha Rebahan atau kuil Buddha tertidur ya guys. Nah, namanya Wat Lempo. Nah, ini kuil merupakan salah satu list wajib yang harus gue dan kalian kunjungi saat kalian berada di Thailand Selatan ya guys, karena kuil ini begitu terkenal. Berhubung pas gue kesini lagi nggak ada acara apa-apa atau nggak ada acara keagamaan Buddha, nah jadi gue bebas mengeksplor dan juga bebas berfoto-foto di wilayah ini ya guys. Nah, di sini juga cuacanya begitu panas ya guys. Jadi kalian kalau kesini juga bisa bawa payung sendiri ya guys. Nah, setelah gue singgah di Wat Lempo, gue memutuskan untuk singgah di salah satu pantai terkenal di Thailand Selatan, apalagi kalau bukan Pantai Samila. Nah, pantainya ini berpasir putih ya guys dan juga bersih. Kalian bisa melihat sendiri sejauh mata memandang, pantainya benar-benar berpasir putih. Di wilayah ini panasnya begitu sangat menyengat, lebih panas dari tempat-tempat sebelumnya ya guys. Setelah gue menggosongkan kuli di Pantai Samila, gue singgah di salah satu tempat makan di dekat Pantai Samila tentunya. Nah, di sini gue nyobain makanan khas atau buah khasnya dari Thailand. Apalagi kalau bukan durian montong. Nah, ciri atau perbedaan durian montong dengan durian lainnya itu tekstur daging daripada buah durian ini tebal dan rasanya juga manis. Nah, di sini abang-abang dari Thailand sedang membukakan buah duriannya ya. Wah, kita lihat, kita unboxing ya guys. Waduh, kesusahan nih abangnya. Wow. Lihat tuh, waduh, buahnya terlihat begitu menggoda dan juga cukup banyak ya guys. Nah, buat kalian pecinta durian, kalian wajib banget cobain durian montong yang satu ini. Wah, sampai kita rebutan nih guys. Waduh, entah bapak-bapak, entah ibu-ibu, entah gue, wah suka banget nih guys nyemil durian ini. Nah, berhubung sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama berbagi ya guys, sama-sama mencicipi durian ini. Satu untuk semua. Nah, berhubung ini masih sisa banyak, ternyata jadi satu orang itu jatahnya itu tidak 1 biji, tapi bisa 2-3 biji ya guys. Nah, hari terakhir gue masih naik bus pariwisata dari wilayah Provinsi Songkhla, Thailand menuju ke wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, ini gue udah berada di kereta bandara Kuala Lumpur Airport ya guys. Nah, fasilitas kereta bandara di Kuala Lumpur Airport ini sama seperti fasilitas kereta bandara di Changi Airport, Singapura. Nah, kepulangan gue dari Malaysia ke Indonesia, gue naik pesawat maskapai Transnusa juga seperti awal keberangkatan ya guys. Nah, untungnya penerbangan kepulangan gue ini tidak delay seperti pas keberangkatan ya guys. Nah, bisa kita lihat sendiri pemandangan dari dalam kaca jendela pesawat sebenarnya terlihat bagus ya guys. Berhubung kaca pesawat ini rusak atau buram, jadinya hasil gambarnya tidak maksimal.
Nah, kepulangan gue ini rutenya dari Bandara Kuala Lumpur Selangor, Malaysia menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Nah, pokoknya ini petualangan yang luar biasa ya guys. Thank you yang udah ngikutin petualangan gue kali ini ya guys. Yang udah ngikutin gue pas lagi di Singapura, pas lagi di Malaysia, pas lagi di Thailand. Pokoknya tetap ikuti terus petualangan gue selanjutnya. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk ngikutin kisah dan cerita gue ya guys. Nah, kira-kira menurut kalian berpetualangan kemana lagi ya? Hehehe.